Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anna Maryam, NIM 18.100.010, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu paradigma sosiologi pendidikan. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui, apa itu paradigma? Adapun pengertian paradigma menurut KBBI adalah model dari teori ilmu pengetahuan, atau dapat juga diartikan sebagai kerangka berpikir. Sedangkan menurut Robert, paradigma adalah suatu pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tertentu yang menjadi pokok persoalan yang seharusnya dipelajari. Kemudian ada juga menurut Ritzer bahwa paradigma adalah pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang seharusnya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan. Berdasarkan pendapat Ritzer tersebut, maka dapat diartikan bahwa paradigma adalah cara pandang yang membantu seorang ilmuwan untuk merumuskan apa yang harus dipelajari, persoalan-persoalan apa yang harus dijawab, bagaimana seharusnya menjawabnya, serta aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menafsirkan informasi yang dikumpulkan dalam menjawab persoalan-persoalan tersebut. Berdasarkan beberapa pengertian paradigma, maka dapat dipahami bahwa paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum yang merupakan suatu sumber nilai. Istilah paradigma berkembang menjadi suatu terminologi yang mengandung konotasi pengertian sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber, asas, arah, dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan, serta proses dalam suatu bidang tertentu. Selanjutnya yaitu paradigma sosiologi pendidikan. Ritzer memetakan paradigma sosiologi ke dalam 3 macam. Yang pertama yaitu paradigma fakta sosial. Durkheim adalah orang pertama yang menunjuk fakta sosial sebagai pokok persoalan yang harus dipelajari dalam ilmu sosiologi. Durkheim membagi fakta sosial ke dalam 2 jenis. Yang pertama dalam bentuk material, yaitu barang sesuatu yang nyata, dapat disimak, ditangkap, dan diobservasi. Fakta sosial yang berbentuk material ini adalah bagian dari dunia nyata. Contohnya, arsitektur dan norma hukum. Yang kedua yaitu dalam bentuk non-material, yaitu sesuatu yang dianggap nyata. Fakta sosial jenis ini merupakan fenomena yang bersifat intersubjektif yang hanya dapat muncul dari kesadaran manusia. Contohnya egoisme, marah, altruisme, dan opini. Jadi, pokok persoalan yang menjadi perhatian penyelidikan paradigma fakta sosial adalah struktur sosial dan pranata sosial. Dalam sosiologi modern, pranata sosial cenderung dipandang sebagai hubungan norma-norma dan nilai-nilai yang mengitari aktivitas manusia. Ada beberapa pranata sosial dalam masyarakat seperti pendidikan, keluarga, pemerintahan, agama, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Semua pranata memiliki struktur. Contohnya saja pendidikan telah memiliki struktur hukum, organisasi, kantor, dan sebagainya. Ada 2 teori utama yang tergabung dalam paradigma fakta sosial, yaitu yang pertama teori struktural fungsional. Teori fungsionalisme struktural menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest, dan keseimbangan.
Menurut teori ini, masyarakat adalah suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial adalah fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya, kalau tidak fungsional, maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. Yang kedua yaitu teori struktural konflik. Teori konflik dibangun dalam rangka untuk menentang secara langsung terhadap teori fungsionalisme struktural. Proposisi yang dikemukakan oleh penganut teori konflik bertentangan dengan proposisi yang dikemukakan oleh penganut teori fungsionalisme struktural. Teori konflik ini ternyata terlalu mengabaikan keteraturan dan stabilitas yang memang ada dalam masyarakat di samping konflik itu sendiri. Masyarakat selalu dipandang dalam kondisi konflik, mengabaikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku umum yang menjamin terciptanya keseimbangan dalam masyarakat, sehingga masyarakat seperti tidak pernah aman dari pertikaian dan pertentangan. Paradigma sosiologi pendidikan yang kedua ialah paradigma definisi sosial. Max Weber sebagai tokoh paradigma ini mengartikan sosiologi sebagai suatu studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial. Yang dimaksud tindakan sosial adalah tindakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Sebaliknya, tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati atau objek fisik semata tanpa dihubungkannya dengan tindakan orang lain bukan merupakan tindakan sosial. Misalnya, tindakan seseorang melempar batu ke sungai bukanlah tindakan sosial, tetapi tindakan tersebut dapat berubah menjadi tindakan sosial jika dengan melemparkan batu tersebut menimbulkan reaksi dari orang lain seperti mengganggu seseorang yang sedang memancing. Paradigma sosiologi pendidikan yang ketiga atau yang terakhir ialah paradigma perilaku sosial. Tokoh paradigma perilaku sosial adalah B.F. Skinner yang memegang peran penting dalam pengembangan sosiologi behavior. Skinner mengkritik objek studi paradigma fakta sosial dan definisi sosial bersifat mistis, tidak konkret realistis. Objek studi sosiologi yang konkret realistis adalah perilaku manusia yang nampak serta kemungkinan perulangannya. Paradigma perilaku sosial memusatkan perhatiannya kepada hubungan antara individu dengan lingkungannya, di mana lingkungan itu terdiri atas yang pertama bermacam-macam objek sosial dan yang kedua bermacam-macam objek non-sosial. Adapun pokok persoalan sosiologi menurut paradigma ini adalah tingkah laku individu yang berlangsung dalam hubungannya dengan faktor-faktor lingkungan yang menghasilkan akibat-akibat atau perubahan dalam faktor lingkungan yang menimbulkan perubahan terhadap tingkah laku. Nah, itulah penjelasan tentang paradigma sosiologi pendidikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.